Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sedulur, terima kasih yang masih setia di konten saya, nonton, mendengarkan cerita perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual ataupun lelakon urip di kehidupan saya saat ini, detik ini. Alhamdulillah di tanggal 1 Suro, kalau bahasa orang Jawa, 1 Muharram 1 Suro, di tahun 2022 ini saya masih bisa menikmati kehidupan. Saya sangat bersyukur sekali sampai detik ini saya masih berkumpul dengan anak-anak dan istri saya di rumah saya, dan sangat bersyukur sekali saya masih bisa berbagi di perjalanan hidup saya. Teman sedulur, terima kasih yang masih setia, yang selalu mendengarkan apapun yang menjadi konten saya. Tidak ada maksud untuk menggurui, saya hanya berbagi. Saya bukan ustadz, kiai, ataupun santri dari pondok pesantren yang bahasanya paham tentang kitab tafsir ataupun hadis-hadis yang panjenengan teman sedulur mungkin sudah sangat banyak yang lebih fasih ataupun memahami. Mohon maaf, saya bercerita di perjalanan hidup saya sampai detik ini. Mungkin teman sedulur tetangga saya yang tentunya sangat baik semua belum nonton ataupun belum menyaksikan. Saya pastikan panjenengan semua orang-orang yang sudah sangat baik dengan saya dan juga keluarga saya. Saya menyapa kembali Pak Jani, Mang Dadi, tentunya Mas Ipung dan Ibu Dina, orang yang sangat baik sekali dengan saya dan keluarga saya. Bapak Supono yang di Pekanbaru, Pak Rahmat Saifuddin yang di Jambi, Pak Ustadz Sahrudin yang di Madura, Bapak Ustadz Mujiono yang di Jawa Tengah. Teman semua sedulur, terima kasih sekali yang setia komen. Bahasanya banyak sekali lah teman-teman di YouTube yang komentar di konten saya. Saya doakan doa terbaik untuk panjenengan. Allah Maha Baik, Tuhan Maha Baik, selalu mengabulkan apa yang menjadi keinginan semua ciptaannya. Panjenengan semua selalu diberi kemudahan, kebahagiaan, keberlimpahan, panjang sehat, dan selalu mendapatkan apa yang panjenengan inginkan dengan cara yang sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kembali sebuah wadah nama YouTube dan juga handphone. Sampai detik ini saya masih bisa berbagi, bercerita di perjalanan hidup saya. Teman sedulur, masih saya akan meneruskan di satu konten kemarin yang pastinya untuk menceritakan kedua orang tua kita tidak akan cukup. Bahkan hanya 10 ataupun ratusan konten ini tidak akan cukup, karena kebaikan kedua orang tua kita itu tidak bisa diukur dan tidak bisa dibandingkan, digantikan oleh siapapun juga. Terima kasih teman. Saya sangat bahagia sekali di saat ini, yang pastinya saya bersama anak-anak dan istri saya. Kalaupun teman sedulur, tetangga saya, saudara-saudara saya, orang-orang terdekat dengan saya yang melihat dari sisi hakikat saya, namun semua manusia itu tidak akan tahu sesungguhnya apa yang menjadi ataupun yang ada di dalam pikiran atau batin hati perasaan seseorang itu, karena hanya Allah yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Karena keilmuan seseorang tidak akan bisa dilihat dari mana dia sekolah, dari mana dia berguru, ataupun dengan siapa dia berguru menuntut ilmu. Tidak akan bisa dilihat, diukur, karena ilmu seseorang itu tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Sedalam lautan, samudra masih bisa diukur, namun keilmuan seseorang tidak ada yang tahu kecuali Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keilmuan seseorang
berjalan layaknya jam berputar, dan di situ Allah tahu setiap detik, setiap menit, setiap waktu apa yang ada di dalam pikiran manusia itu masing-masing. Itulah ilmu yang sesungguhnya Islam mengajarkan. Rasulullah memberikan contoh untuk umatnya bahwasan ilmu Islam itu sangat mudah dipahami, sangat mudah dimengerti, dan bisa diilmiahkan, dilogikakan. Ketika ada ilmu-ilmu yang tidak masuk logika, tidak bisa dipikirkan secara akal manusia, itu halu. Saya mohon maaf ketika ada Ustadz Kiai nanti mendengarkan bahasa saya ada dalil-dalil mereka satu kebohongan maka muncul ribuan kebohongan. Mohon maaf, saya tidak akan pernah menyalahkan, karena yang bisa menyalahkan hanya Sang Pencipta, Allah Tuhan Maha Kuasa, bukan di dunia ini. Kalau ada manusia siapapun levelnya, titelnya, menyalahkan orang lain, itu sudah masuk ke ranah Sang Pencipta. Jangan ikut-ikutan, mohon maaf, siapapun levelnya. Terima kasih teman sedulur, dengan beberapa konten yang sudah saya buat, alhamdulillah sekali. Pesan dari guru saya sangat bersyukur bahwasanya di tahun 2022 ini saya bisa membuat sebuah konten dengan yang pastinya teman sedulur yang sudah menyaksikan, nonton, mendengarkan konten saya, yang belum pernah bertemu saya, panjenengan melihat saya dengan sisi baik, alhamdulillah. Karena seseorang itu terlihat baik karena Allah masih menutupi keburukannya. Terima kasih sekali, terima kasih. Dan saya pastikan orang itu tidak akan tahu betul persis apa yang ada di dalam dirinya. Karena teman sedulur, kehidupan manusia di dunia ini, tetangga, saudara, teman itu, ketika kita banyak uang, ketika kita sukses, mereka baik, itu biasa. Tapi ketika kita memang sudah terjatuh, kita terpuruk, kita sudah tidak punya apa-apa, bahasanya itu mereka baik itu luar biasa. Lillahi ta'ala. Jika teman sedulur belum pernah ada di posisi di perjalanan hidup saya, panjenengan tidak akan bisa merasakan. Karena pemahaman seseorang itu kalau belum bisa merasakan, maka dia tidak akan bisa menceritakan. Terima kasih, luar biasa perjalanan hidup saya, sangat luar biasa. Ketika kamu sukses, panjenengan sukses, orang baik, teman dekat, banyak yang mendekat, banyak yang senang, itu sudah biasa teman. Ketika kamu tampan, senang, ataupun kamu cantik, wanita itu banyak yang mendekat, itu sudah biasa. Tapi lain orang yang memandang dari sisi hakikat manusia, itu tidak ada membedakan. Sangat luar biasa pemahaman Islam yang mengajarkan ilmu hakikat. Hakikatnya manusia hanya untuk berpikir. Allah selalu mengabulkan apa menjadi keinginan hambanya. Karena ucapanmu dalam Islam, dalam banyak bahasa, orang Jawa, orang Islam, mungkin bahasa-bahasa di sebuah seminar ataupun agama-agama yang lain yang mengatakan ucapan kita adalah doa. Tapi ingat, rasamu adalah doa sesungguhnya. Terima kasih. Ucapan kita itu doa bagi yang bisa mengucapkan. Tapi Tuhan itu sesuai prasangka hambanya. Rasamu, pikiranmu adalah doa sesungguhnya. Jangan percaya saya, percayalah dengan diri panjenengan. Terima kasih teman. Kembali saya akan meneruskan di konten saya yang kemarin tentang, kali ini konten yang saya beri judul, dialah orang yang kalaupun diperbolehkan rela menjual organ tubuhnya demi kehidupan kita, teman sedulur. Kedua orang tua kita itu tidak akan pernah digantikan oleh siapapun. Namun saya tidak akan bercerita nih
Ketika ada seseorang mungkin di pikiran panjenengan, nyatanya ada orang tua yang rela meninggalkan anaknya, membuang bayinya, ataupun menggugurkan. Saya tidak akan bercerita di situ panjang lebar tentang hal-hal yang buruk, karena seseorang itu sesuai isi pikirannya. Ketika ada orang tua, ibu, ataupun yang rela seperti itu karena dia tidak mau belajar. Islam sudah mengajarkan di kitab suci bahwa Al-Quran itu untuk dipahami, dimengerti isi daripada tafsir yang baik dan menyenangkan. Di dalam Al-Quran sering saya ucapkan, saya katakan, untuk berpikir, manusia untuk berpikir, bukan untuk menghafal. Tahu isi makna dari kitab itu. Bahwasanya ada kalimat selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Karena orang tua siapapun, saya tidak akan bercerita tentang hal-hal yang saya sebut tadi, orang tua yang mungkin tidak seperti yang saya ucapkan karena mereka tidak mau belajar, tidak mau mengerti, banyak terdoktrin. Apa yang dia dapatkan dari buku yang dia baca, dari ceramah-ceramah kiai yang dia dengar, itu memang orang-orang yang dia dengar belum pernah belajar yang namanya ngaji. Ngaji itu ngasah jiwa. Ucapanmu adalah doa, sabdo noto panditorat. Ucapanmu bakal jadi kenyataan. Ingat, sopo kang bisa paweh tanpa kelangan, menang tanpa bolo, sekti tanpa aji. Selamat iku selain saimet. Saya sangat teringat selalu oleh kalimat kakek saya yang pastinya selamat itu kalimat selain saimet. Jadi sangat luar biasa sekali. Nih, satu kata teman sedulur saya sebelum saya bercerita di situ, banyak orang memaknai dengan kalimat-kalimat yang bahasanya puasa. Mungkin ada cerita nih kajian dari Ustadz Kiai, mungkin teman sedulur pernah mendengar nih, seperti yang pernah saya dengar. Jika berpuasa makanlah 2 kurma. Berbuka puasa makan 2 kurma. Kalimatnya kalau tidak salah saya dengar itu ada cerita sunnah Nabi. Sahur nanti 2 kurma. Padahal kalimat itu mohon maaf, jangan salah paham, mohon maaf. Mungkin hanya beda paham. Dari almarhum kakek saya sebelum meninggal, saya sangat mengingat sekali dengan kata-kata yang pastinya terdengar di telinga saya, ataupun saya pernah mendengar juga dari orang lain, dengan kata ketika memang di posisi kehidupan seseorang itu di dalam kejawen ataupun orang Jawa dulu banyak mengatakan, yen kowe pengen uripmu iku sempurna. Jadi sempurnanya manusia bukan seperti sempurnanya sang ilahi. Jadi kajian hakikat manusia itu sangatlah sempurna. Allah menciptakan manusia. Jadi kudu bisa ngelakoni urip sing bener-bener kaya wujute bumi iki lho. Jadi lelakon urip sing kaya sing jenengane ibu bumi bapa kuwasa. Jadi tanah ini mau diinjak-injak ia tetap memberi kesuburan, mau diludahi, bahasanya mungkin mau dikencingin apapun, itu tetap saja dia menerima. Jadi lakon uripmu iku sing jenenge puasa mangan buah-buah kurma. Orang Jawa itu mengatakan, kakek saya itu mengatakan 2 kata kurma, bukan buah kurma. Teman sedulur ketika berpuasa, saya mau tanya nih, kalau panjenengan mau jujur, ketika berbuka puasa memakan 2 buah kurma, apakah panjenengan kenyang? Jawabannya ada di diri panjenengan. Karena 2 kurma, kalimat kata kurma itu kakek saya bilang, itu adalah ketika kita buka puasa, kita itu harus syukur dan menerima. Kalau tiang orang Jawa itu mengatakan mangan kurma
mulai ger syukur lan nerimo. Makanya banyak sekarang kiai ustadz yang sudah kaya raya, banyak uang, punya aset yang banyak itu kok ngajari orang puasa di kampung lucu. Mereka belum pernah merasakan kehidupan perjalanan spiritual yang namanya puasa yang sesungguhnya. Ketika makan kalimat kurma itu ya buah kurmanya, bukan kata kurma. Syukur lan menerima. Syukur nerimo. Kurma itu bersyukur dan menerima. Karena orang-orang yang pernah bercerita kepada saya itu benar melakukan yang namanya puasa itu memang yang mau buat makan saja masih mencari, mau buat sahur nanti masih mikir, masih mencari. Tapi banyak orang sekarang yang mau buat buka puasa itu 1 bulan sudah penuh, sudah ada, itu hanya menahan lapar. Mohon maaf, saya hanya berbagi. Di perjalanan hidup saya sangat luar biasa. Terima kasih ketika kita memang terpuruk, bukan saja finansial, namun kehidupan panjenengan belum pernah merasakan hilang kepercayaan. Mau minta, mau hutang, bahasanya mau pinjam uang, bahkan bukan hanya 100.000, 10.000 aja cari pinjaman. Panjenengan belum pernah merasakan, belum pernah berada di posisi seperti itu. Panjenengan belum pernah bisa bercerita karena rasanya seperti apa di perjalanan hidup saya tidak akan bercerita hal itu, namun sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah ya Rabb, karena yang namanya hakikat manusia hanya Allah yang tahu. Dimanapun kehidupan kita, keluarga kita, rasa syukur itu tidak akan pernah manusia lain yang tahu, karena hanya ada di dalam diri kita. Yang penting kita selalu berbagi. Minimal Islam mengajarkan mendoakan. Doakan mereka baik-baik dan menyenangkan. Jangan pernah menyimpan sifat iri, dengki, sombong ataupun membenci mereka. Karena Allah Maha Pencipta. Allah Maha Baik, Maha mengabulkan apapun yang menjadi keinginan ciptaannya. Amin ya rabbal alamin. Itulah cerita perjalanan hidup saya teman sedulur. Kembali saya akan bercerita tentang yang namanya tidak akan pernah tergantikan. Walaupun sedikit pun, siapakah mereka? Ayah ibu kita. Ketika kita sekarang panjenengan teman sedulur banyak disukai orang, tatkala sudah dewasa, banyak uang, punya pekerjaan, punya level titel itu biasa. Tapi orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga kita yang dulu kita belum bisa apa-apa, mereka sudah sangat luar biasa. Bahkan rela menjual organ tubuhnya demi kehidupan anak-anaknya jika itu diperbolehkan. Sangat luar biasa. Banyak sekarang ustadz kiai, pondok pesantren, bahasanya mereka berdakwah di mana saja. Mereka mengatakan bahwasanya bersekolah ataupun belajar di pondok pesantrennya itu gratis, tidak mengeluarkan biaya. Oh, jangan salah. Karena hidup ini hanya tebak-tebakan. Tapi Allah tidak bisa dibohongi. Karena semua tersimpan di dalam pikiran manusia itu. Dengan menggratiskan, memperbanyak santri-santrinya, apa yang dia inginkan, semua sudah tersimpan di memori pikiran bawah sadarnya. Semua ada di dalam batin dan perasaannya. Ketika berceramah, tausiah dengan bahasa-bahasa yang mereka ucapkan, belajar di sana, tidak mengeluarkan biaya. Untuk apa? Untuk menarik orang-orang yang mau menyumbang kepadanya. Allah sangat tahu, karena semua tersimpan di dalam pikirannya. Berapa yang dia dapatkan Ustadz Kiai itu tidak akan pernah cerita. Real berapa ratus ribu, 1 juta, bahkan puluhan juta, tidak akan mengatakan kepada santri-santrinya. Berapapun jumlahnya luar biasa. Bahkan kalaupun lebih banyak orang yang memang benar-benar membayar di sebuah sekolahan, pondok pesantren, itu sudah banyak sekali yang terjadi. Namun kita hanya menebak, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Tuhan tidak bisa dibohongi. Tidak ada ilmu yang gratis sesungguhnya. Tidak ada ilmu yang gratis. Dan teman sedulur, jangan pernah kecil hati mendapatkan ilmu dari mana saja. Dari televisi, dari YouTube, dari buku.
tanpa mursyid untuk bertemu. Jangan pernah kecil hati. Ada nih pemahaman tentang berguru kok di YouTube, berguru membaca buku. Itu dia meremehkan. Berguru harus punya mursyid, punya guru. Apalagi ada yang mengarahkan. Orang itu harus dibaiat oleh mursyid, itu ada kepentingan. Kalau tidak, mohon maaf, mungkin hanya beda paham. Karena ada kepentingan. Karena keilmuan seseorang itu tidak mungkin bisa didapatkan dengan mentransfer ilmu, dengan memasukkan ilmu ini. Tidak bisa. Karena semua itu ada di pikiran manusia. Hanya Allah yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Keilmuan seseorang itu bisa didapatkan dengan membaca, menulis, dan mendengar. Tanpa meremehkan mereka yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, ataupun membaca. Apakah mereka tidak berilmu? Mereka sangat luar biasa. Justru mereka tidak ada tanggung jawab tentang pendengaran yang hal-hal yang buruk, tentang penglihatan hal-hal yang buruk, ataupun mengucap kata-kata yang tidak baik. Mereka sangat luar biasa. Ilmu mereka sangat hebat sekali dan perlu dicontoh. Orang-orang seperti itu sangat luar biasa. Tanpa mengucap, tanpa mendengar, tanpa melihat. Tapi Allah tahu apa yang ada di dalam dirinya. Karena apa yang ada disimpan di dalam pikirannya yang menjadi pertanggungjawaban kelak di yaumil kiamah. Tuhan tidak bisa dibohongi. Karena inilah permainan perjalanan spiritual. Perjalanan yang namanya hakikat sebuah pikiran bawah sadar yang tersimpan dan dia tidak akan bisa berbohong ataupun membohongi Sang Ilahi. Karena jasad ini, hidup fisik kita itu akan mati, akan busuk ketika yang namanya roh itu kembali ke hadapan Sang Ilahi. Tidak akan pernah bisa berbohong. Ingat teman sedulur, saya berbagi di perjalanan hidup saya. Apa sih yang namanya keilmuan seseorang ketika untuk mengingat-ingat orang-orang yang sudah baik kepada kita? Pikiran kita koneksikan, selaraskan ketika mengingat orang tua kita. Ketika panjenengan mengingat, melihat guru, orang kiai, ataupun orang hebat. Apa yang tersimpan di pikiran panjenengan? Wah, itu orang kiai, itu gus, itu ustadz, itu habaib, ataupun itu dukun, itu ini orang sudah hebat. Panjenengan itu koneksinya seperti apa? Apakah seperti yang saya ucapkan? Tapi ketika mengingat orang tua kita, bertemu kakak kita, tetangga kita yang sudah pernah berbuat baik dengan kita, bagaimana apa yang ada di pikiran kita? Itulah yang tersimpan di memori manusia yang akan menjadi pertanggungjawaban kelak di akhirat. Ketika melihat seorang kiai, habaib, ataupun guru-gurumu yang sudah mengajarimu di sekolah, di perguruan tinggi, ataupun ustadz kiai, ngajari panjenengan itu wajar kalau dia karena dibayar. Tapi tetangga-tetanggamu dulu sebelum kamu bisa apa-apa, apakah mereka dibayar? Itu yang tahu hanya diri panjenengan. Orang tua kita mengajari kita ketika kita kecil, memberi paham tentang makan dengan tangan, berjalan dengan kaki. Apakah mereka mengharap bayaran? Tidak mungkin. Mereka tidak akan pernah tergantikan karena sangat luar biasa. Itulah orang tua kita, teman sedulur. Kalau mengingat orang ustadz kiai, pernahkah teman sedulur di pikiran teman sedulur itu jelek? Pastinya panjenengan semua berpikir itu orang hebat, itu orang baik. Baik, apakah sudah pernah menolong sampean panjenengan? Pernah memberi apa ke panjenengan? Pikirkan kalimat kata-kata saya. Ketika melihat ataupun bertemu tetangga sampean, tetangga panjenengan yang sudah pernah membantu teman sedulur. Apabila teman sedulur bikin rumah, ada kerepotan, ada kesibukan, tetangga saudara sampean sudah pernah membantu sampean. Apakah itu tersimpan? Padahal mereka sudah pernah membantu kita, pernah membuat kita bahagia, duduk bareng bersama mereka. Apakah pernah di pikiran teman sedulur selalu menyimpan hal-hal baik itu? Padahal mereka sudah pernah berbuat baik kepada diri kita selama kita hidup di dunia. Apa yang tersimpan itulah yang akan terucap nanti di yaumil kiamah. Tanpa tubuh kita, tanpa mulut kita, manusia hanya digambarkan sebuah memori, sebuah handphone. Ketika memori itu dilepas dari handphonenya,
maka dicolokkan di mana saja itu akan terucap ataupun mengeluarkan data-data yang ada di pikirannya. Terima kasih teman sedulur, terima kasih sekali. Saya masih bercerita tentang perjalanan hidup saya, yang pastinya manusia hanya tebak-tebakan karena keilmuan seseorang itu harus didapatkan dari apa? Dari apa saja? Perjalanan hidup panjenengan teman sedulur. Perjalanan kehidupan kita lah ilmu-ilmu yang sesungguhnya. Namun guru sejatimu ada di dalam diri kita sendiri. Percayalah. Karena Islam sangat-sangat agama yang sangat-sangat mudah dipahami. Ketika ada seseorang mengajarkan tentang ritual, tentang apapun yang pernah ada di perjalanan panjenengan, syukuri. Jangan pernah membenci, karena itulah perjalanan hidup kita. Ketemu siapapun teman saudara, orang yang dulu pernah membenci ataupun pernah menceritakan hal-hal yang buruk, mohon maaf, jangan pernah membalas untuk membencinya. Namun semua balasan untuk membenci dan tidak itu ada di dalam diri pikiran kita. Orang lain tidak akan tahu, hanya Allah yang tahu. Apa yang kita simpan, apa yang kita ucapkan sehari-hari di kehidupan kita, ketemu siapa saja, kita hanya Allah yang tahu. Karena berpikir apa kita ketemu mereka, ketemu siapa saja, kita harus mendoakan yang baik-baik saja. Terima kasih teman sedulur, terima kasih sekali. Masih saya menceritakan tentang, namun saya tidak akan menceritakan tentang kebaikan-kebaikan tentang orang tua kita. Tidak akan mungkin cukup di 10 bahkan ratusan konten YouTube untuk menceritakan mereka, karena perjalanan kehidupan seseorang itu tidak ada yang sama, tidak ada yang sama, hanya mirip-mirip saja. Namun banyak sekali tentang kehidupan manusia itu didapatkan dari orang-orang yang bahasanya mendengarkan dengan casing-casing tertentu, yang tentunya di situ dia banyak merenungkan. Tapi melihat casing-casing orang, mohon maaf, mungkin melihat casing saya, panjenengan teman sedulur itu tidak percaya ataupun tidak mau mendengarkan yang sebenarnya, itu hak panjenengan. Karena seseorang itu mendapatkan ilmu apapun, bukan hanya sekali dua kali untuk mendengar ataupun membacanya, namun Anda harus meresapi, merenungkan apa yang keluar dari ucapan-ucapannya. Karena perjalanan hidup seseorang itulah perjalanan spiritual, perjalanan lelakon urip, itu guru-guru kita semuanya. Namun ingin kembali, guru sejatimu ada di dalam dirimu sendiri. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan yang Maha Baik. Banyak sekali teman sedulur tentang hal-hal yang pastinya, jika memang Tuhan masih mengizinkan memberi kesehatan kepada saya, tentunya konten ini bukan yang terakhir. Saya akan berbagi terus dan berbagi, karena sebuah YouTube sangat-sangat menyenangkan, membuat kemudahan bagi kita semua untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena keilmuan seseorang itu tidak akan pernah nampak, dilihat, dipandang hanya dengan penglihatan saja. Namun keilmuan seseorang itu bisa didengarkan dari ucapan-ucapannya, tapi tanpa membatasi bahwasanya perilaku seseorang itulah wujud daripada keilmuan seseorang itu. Karena kita bisa membaca kitab, bisa membaca hadis, dalil itu, kita bisa berguna keilmuan itu tatkala kita mengajarkan bagi orang yang bisa mendengar ataupun melihat, membaca. Tapi ketika dengan orang luar sana yang tidak paham dengan pemahaman bahasa kita, karena perilaku itulah yang bisa dia terima antara baik dan buruknya. Mohon maaf, kembali teman sedulur, jangan pernah tertipu, jangan pernah mau dibohongi, karena keilmuan seseorang sesuai dari isi pikirannya, apa yang dia dapat, apa yang dia perbuat, itu sesuai dari pikiran manusia masing-masing. Kembali, terima kasih. Saya berharap konten ini bukan yang terakhir.
Doa terbaik untuk panjenengan semua yang sudah menyaksikan sampai selesai tuntas konten saya. Panjenengan orang yang sangat luar biasa, yang mau mengerti, memahami tentang kata-kata yang keluar dari ucapan saya dari awal hingga akhir, dari konten saya yang pertama hingga detik ini. Saya pastikan panjenengan orang yang bisa mengerti, karena Allah Maha Baik, Maha mengabulkan apa yang menjadi keinginan hamba-hambanya. Baik teman sedulur, kembali Anda teman sedulur mau menonton, menyaksikan konten saya hingga tuntas, itu bukan suatu kebetulan namun kebenaran. Panjenengan orang yang sangat-sangat mengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.